Kalau emang lu bener-bener pengen mempertanyakan itu, kayak lu mungkin minta hak gitu kan, lu sebagai Enggak. mungkin Enggak pemain minta. yang Kalau pengen minta hak mempertanyakan. minta hak terlalu kasar deh, minta hak terlalu kasar. Ini Tapi kan lu beneran apa tapi tuh? kan lu pengen mempertanyakan 3 pertanyaan lu itu kan? Iya. Ya mau nggak mau, kalau emang lu pengen memperjuangkan itu, ya coba lu minta aja. Eh, enggak. Gua enggak memaksa jatuhnya. Beneran, gua ini lagi coba ngajak kalian semua supaya suaranya jadi kita dan coba buat ngebantu gua juga. Kalau misalnya lu pada nggak ngebantu dan pada akhirnya gua nggak punya kesempatan itu pun gua kagak masalah. Ngerti gak sih? Ini Ngerti gua, ngerti gua. nggak sememaksa itu. Ngerti gua ngerti maksud lo, tapi makanya gua pertanyakan tuh yang itu tadi sih, karena ya sambil gua lihat story lu juga kan. Ya emang ya mungkin pertanyaan ini penting loh, Dil. Gua tidak ngomong ini nggak penting kan. Gua nggak ada ngomong ini nggak penting. Malah gua kayak membaguskan kalau seandainya emang lu punya pertanyaan ini, ya lu lontarkan aja gitu loh. Entah itu personal, Nah, entah yang jadi itu. masalah tuh gue buat ini karena menurut gue pertanyaan gue ini bakal ngaruh ke penilaian gue terhadap si pelatih ini. Apakah menurut gue itu menurut penilaian gue nih ya aduh nanti malah jadi buka pertanyaannya lagi. Intinya tuh gue tuh pengen nilai se-capable apa dan se-relate apa gue sama dia. Tapi kalau gua ya, kalau Ya. cuma dari sudut pandang lu doang, Memang hal apa? agak Bukan, kurang. gua malah mempertanyakan balik, hal apa yang membuat nanti sudut pandang lu ini akan menjadi sebuah patokan agar gue setuju sama lu. Soalnya itu in game dan itu sistem. Kalau in game, kenapa gak lu dan para pro player lain? Lo malah semakin ngebuka pertanyaannya nih. Ini kagak bagus. Ya karena menurut gua kalau misalkan lu ngomongin in game, Supaya kayaknya menurut gua nggak cuma satu sudut pandang, karena kan yang main 5 orang. Let's say, ya, berarti lu bawa 4 orang lagi, entah dari tim itu lain kah? itu udah pasti ngikut. Ya Soalnya ini benar sih. pertanyaannya cukup basic juga. Cuma penting. Dan yang gue tahu nggak boleh dilanjutin ini, nggak boleh dilanjutin ini, Pak ya. Mau gue persingkat gak sih dari ini? Boleh tuh apa tuh? Ini jadi pertama udah tanya penilaian berdasarkan apa. Jujur gue juga pertama kepo penilaian berdasarkan apa, karena nggak ditulis sama sekali coach ini Enggak. apa. Belum. Itu kan slide pertama tuh. Gue habis baca. Enggak, gue nanyain itu loh. Gue nggak nanyain itu. Ini ada penilaian berdasarkan apa ya? Iya kan? Oh, story yang pertama. Nah, itu kan iya itu mungkin itu yang gue lupain. Ya benar kan? Habis itu nggak dijelasin, ya bingung. Oke, dijelasin juga. Nah, kemudian yang kedua itu salah juga. Ya, terus yang kedua itu nggak salah, itu gue membenarkan karena gue juga nggak tahu penilaian berdasarkan apa. Apakah yang cuma daftar CV kemudian dipilih gitu. Tapi ternyata Irli udah jelasin, itu udah kelar. Nah, kemudian yang kedua itu permasalahannya ini Udil ya pengen minta aja gitu. Sebagai dia request as personal aja pribadi, kalau dia tuh pengen ngomong sama 4 orang ini yang kepilih gitu, nggak lebih apa, dia pengen kepo aja diri sendiri dia aja sebenarnya. Iya, makanya gue bilang kalau misalkan ya kan gini, ini kan mungkin lu se Indonesian itulah, Dil. Tidak ada salahnya untuk lu meminta hak lu sebagai warga negara Indonesia, right? Makanya gue bilang kayak lu meminta hak lu dong untuk bertanya. Enggak. Kalau kayak gitu kesannya malah jadi memaksakan. Gue beneran berharap juga ya ada kesadaran di diri sendiri. Ngerti gak sih? Kalau sekarang gue memaksa nih, gue minta hak nih. Ngerti kan lu? Gue ngerti, lu pengen nanya, tapi lu merasa lu berhak atau tidak sih untuk nanya? Ya, sebenarnya berhak. Kalau pakai ilmu bukunya, kayak memaksakannya di atas kertasnya berhak. Cuman secara etikanya kayak kurang. Setuju nggak lo? Kalau pakai etika kurang. Kalau lu minta izinnya baik-baik, mungkin boleh sih kalau menurut gue. Kalau gue ngomong butuh ada visi misi terbuka sih, biar semua orang tahu. Dari coachnya itu lebih tepatnya. Jadi nggak yang kayak diam-diam kepilih Bijon gitu, diam-diam kepilih James gitu. Maksud gue kayak gitulah lebih tepatnya. Iya nggak sih? Bisa jadi juga. Ya kayak gitu. Ya nggak Bijon? Iya. Dia nggak ngerti. Sebenarnya di antara dia nggak ngerti atau berkontradiksi. Iya. Nanti gue. Cuma menurut gue topik ini
Apa tuh, John? Ya, Terlalu sensitif. aku cuma malas bahas dong. Oh. Mas bahas tapi dia punya judul bahas timnas. Ini orang Berkontradiksi sekali ini manusia. Dia bilang dia pingin berangkat tapi dia diam di tempat. Bukan malas bahas sama lu Dio. Kan lu Oh. provoke. Tak ada provok lah. Kalau misalkan you mau serius, saya bakal serius. Cuman sekarang nggak bisa serius. Alasannya apa? Alasannya karena cuman kamu seorang yang bersangkut paut dengan permintaanku tadi. Makanya kenapa percakapan tadi sepenuhnya itu dipenuhi dengan bercandaan. Kita nggak lebih bagus kita cari Lenang Mega, minta dia Discord aja lah. Itu paling Untuk bener. konteks hari ini kayaknya itu bagus sih. Paling benar tuh. Ada IG-nya nggak? Lenang Maga. larang what? Nama orang lu ubah-ubah. Lenang Mega. Mana tahu dulu. Susah. Nama orang lu lupa-lupa. Wah ya. Bener Nggak kan? tahu, nggak ada. Lenang Mega kan? Nggak ada kayaknya. Search nggak nemu. Ih, ada masih belum. Ini udah cukup. Udah cukup health in. Tuh Mas Ibnu mau join Apa tuh. itu maksudnya? Itu Mas Ibnu kalau mau join udah ini sih, gua udah ngasih link di DM IG sama di WA Mas Ibnu. Mas Duh, Ibnu Kenapa jangan Devon semua? Oh enggak, gua kira Devon. Mas Ibnu jangan lihat Bijon sini terus auto choose Bijon. No. Bijon toxic. Gue benci banget muka dia nih sok polos tapi dia suka Iya kan kesannya tuh kayak innocent gitu loh. Enggak, kadang tapi Bejon ini randomly ngomong apa, tapi dia ngomong bener kadang. gue yakin coy Adel ketipu coy sama muka dia nih polos nih. Pacarnya termasuk kagak? Apa? Pacarnya termasuk kagak? Termasuk tertipu sih harusnya. Adel tertipu sih. Harusnya enggak sih. Harusnya kalau misalkan dia udah masalah romance harusnya dia jujur sih. Muka gua polos banget ya? Polos banget. Polos. Baby face. Si paling polos. Bagus kan muka kayak gini. Nah, tuh Mas Ibnu udah masuk tuh. Mau kasih roll nggak kasih roll cannot join Iya, aja. Bejon ini nggak ngasih roll Discordnya kebiasaan. susah banget. John. Mas Ibnu ini apa? Discord namanya apa? Ibnu. Ini yang Ibriza, Mas Ibriza. Aku cek. Welcome. Mamoba ya. Betul Mas. Maksudnya itu mau ngundang Udil buat kita jelaskan gitu. Maksudnya sistem dan skema dari seleksi ini seperti apa. Karena apa? Kita ini dikejar waktu. Pertama itu. Kedua, tidak mungkin kita paralel. Jadi gini loh. Untuk menjelaskan ke publik sambil seleksi itu kan agak terpecah jadinya fokusnya gitu. Nanti pasti ada waktunya, ada momennya di mana kita menjelaskan tentang seleksinya gitu loh. Seperti apa, objektifnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nggak mungkin kita lagi menilai tiba-tiba gini loh guys, penilaiannya seperti ini. Ini kan kita dikejar waktu nih. Mohon makanya teman-teman yang memang ingin tahu, mungkin ini kan bentuk kecintaan dari e-sport sendiri. Bentuk kecintaan dari timnas. Tapi alangkah baiknya teman-teman bersabar. Sabarnya dalam arti apa? Tolong kita kasih ruang waktu, ruang gerak untuk seleksi dulu sampai full menjadi timnas. Baru kita nanti kan pasti ada press conference, pasti nanti ada tanya jawab. Itu berdasarkan apa sih Mas untuk seleksinya? Nanti kita jawab. Nggak, sekarang bukan waktunya untuk itu dulu, gitu loh. Waktunya adalah untuk fokus gimana caranya kita menjadi timnas yang performanya maksimal. Gitu loh. Jangan sampai kita gara-gara drama, gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang memang belum kita jawab, apa yang belum kita jelaskan, itu jadi mengganggu proses dari timnas itu sendiri. Pemilihan. Karena apa? Kita ini pingin
timnas kita nih dapat gold, bukan Setuju, cuma Mas. dikirim main gitu, bukan cuma itu gitu loh. Iya. Jadi kita minta support banget buat Udil, buat teman-teman semuanya untuk mungkin kalau memang pengen tahu seleksinya seperti apa, ya komunikasi ke kita gitu loh. Jangan nanti kan gini, netizen ini kan mudah untuk digiring, Betul mudah sekali, Mas. untuk diprovokasi. Padahal mungkin Udil hanya menanyakan sesuatu, tapi mereka jadinya berlebihan mungkin. Itu kan jadinya mengganggu proses kita juga, Dil, kayak gitu-gitu Betul. loh. Maksudnya pengennya kita sama-sama nih buat timnas, pengennya maksimal dulu untuk seleksinya dari mulai coach, dari mulai player, lalu jadi nanti pas pelatnas pun nanti itu seleksi lagi kan, Betul. bukan berarti yang dipilih itu sudah menjadi timnas, itu di pelatnas diseleksi lagi. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin kan butuh ketransparan, tapi transparannya bukan berarti secepat itu gitu loh. Kita punya waktu untuk menjelaskan ke kalian, tapi kita juga punya waktu untuk seleksi sendiri gitu. Ngerti kan? Betul. Maksudnya Ya. kita pingin berproses dulu nih, ya kan? Nggak mungkin dikit-dikit kita info, dikit-dikit kita buka, dikit-dikit kita jelasin, karena ada waktunya, ada timeline-nya gitu loh. Itu sih maksudnya kayak gitu. Ya, setuju, Mas. Gitu aja sih dari aku gitu, Dil. Aku juga coba meluruskan ya, Mas ya. Supaya nggak ada pemikiran negatif atau segala macam, terlebih lagi untuk story pertama aku, mungkin kita bisa pakai hipotesa story pertamanya hilang, semuanya udah langsung full request ke story kedua yang mengenai requestku. Nah, sebenarnya hanya poin itu yang sedang aku minta, hanya poin itu yang sebenarnya pingin aku usahakan, dan nggak ada poin-poin yang ngebikin menggiring netizen ke hal negatif itu nggak ada. Iya, aku juga kan baca, maksudnya gini, sebenarnya kan hak semua orang untuk bertanya, hak semua penggemar e-sport, hak semua penggiat e-sports ya untuk bertanya bahwa apa proses dari seleksi ini, apa benchmark dari seleksi ini, apa penilaian dari seleksi ini, itu hak semua orang memang. Cuman memang kadang-kadang ya ini dia, kita memang perlu edukasi netizen gamers ini kan, netizen dari e-sports ini kadang-kadang perlu diedukasi bahwa bukan berarti bertanya itu bukan berarti untuk memojokkan gitu kan, maksudnya Dil. Ya betul. Nah, itulah yang memang ya pro kontra pasti ada gitu loh untuk timnas, apalagi ya pasti nanti siapapun yang dipilih pasti pro kontra pasti ada lah dari dulu gitu loh. Tunggu dulu, Mas. Tadi maaf banget ya Mas ya mau motong pernyataannya. Tapi Mas nggak berpikir aku lagi nge-provoke atau lagi ngebawa skema negatif itu enggak kan? Sebenarnya enggak. Makanya aku tadi komen langsung di Mamoba kan. Kamu datang ke kantor untuk kita jelaskan skemanya dan sistem seleksi kita seperti apa. Untuk apa? Untuk Udil menjelaskan kembali kepada netizen gitu loh. Gitu loh, maksudnya pinginnya kayak gitu, bahwa karena apa? Dari story-nya Udil yang memang tidak maksud seperti itu, tidak maksud untuk menggiring netizen ini untuk ibaratnya apa ya? Ya berpikir buruk. Ya, berpikir buruk atau negative thinking tentang inilah seleksi kita lah, atau kontra tentang seleksi kita gitu. Aku tahu maksudnya tuh hanya bertanya, tapi kan kadang-kadang netizen ini susah untuk dikontrol gitu kan. Kita tahu lah ya kan. Nah, pinginnya tuh kalau memang Udil pingin tahu, ya aku pingin undang Udil nih. Yuk Dil, kita jelasin nih seleksinya seperti apa atau sistemnya seperti apa gitu loh. Makanya biar semuanya jelas bahwa ini loh kita seleksinya objektif. Terus kita tadi aku juga lihat bahwa netizen ada yang bilang di komentar katanya bukan memang pekerjaannya untuk kalau tanpa pamrih. Gini loh, kenapa aku bilang teman-teman di tim Seleknas, KB tahu sendiri,
dari pihak kita bertanya dulu, bersedia nggak jadi tim seleknas, bersedia nggak untuk merah putih, bersedia nggak untuk tidak mendapatkan benefit, maksudnya dalam arti bayaran gitu. Ini benar-benar merah putih. Ini tim seleknas ini boleh ditanya, nggak ada yang dibayar sama sekali, gitu loh. Jadi ketika jujur aja, aku sedikit ya agak kecewa ya netizen kalau ngomong bilang ini nggak, tim seleknasnya asal-asal atau tim seleknasnya emang udah pekerjaannya nggak dibayar gini-gini. Lah, tolong hargai waktu mereka yang sudah dikorbankan, tolong hargai keputusan mereka yang sudah dikorbankan untuk tim seleknas ini, untuk merah putih, bahwa memang benar-benar mereka tuh murni ingin timnas yang performa yang maksimal, timnas yang benar-benar objektif, seleksinya bukan hanya asal pilih ini itu gitu loh. Jadi aku kadang-kadang ya karena tadi ini lihat komentar ya, maksudnya masa nggak ini sih nggak kasihan nih tim seleknasnya udah 24 jam tanpa pamrih, itu tanpa pamrih benar-benar tanpa pamrih loh. Mungkin Kak Abi bisa jelasin sendiri kali. Aku kan dari sisi ketua badan timnas mungkin nggak ini ya nggak di tengah lah gitu ya. Mungkin Abi dari awal yang aku juga propose juga mungkin bisa jelasin gitu. Kebetulan kalau misalkan ngomongin soal ini ya, seleksi nasional itu kan emang prosesnya juga lumayan panjang, dan makanya gue dari tadi tuh Dil ya, gue tuh selalu ngomongin gini Dil, waktu, karena mereka tuh bukan cuma ngurusin siapa ya kira-kira pemain yang bagus, siapa ya coach yang bagus, enggak, tapi bahkan di belakang layar sana itu tuh banyak juga yang dikerjain. Kira-kira emang kita milih player, milih coach terus nggak kita terbangin, kan banyak gitu loh yang di belakang sana juga yang kita kerjain tuh. Ya apalagi tahun 2019 kayak udah benar-benar udah benar-benar kayak yang gue bilang tadi, adalah suntik polio dulu, adalah yang segala macam ABCD. Kayak bahkan mereka mungkin mungkin ada juga yang kayak namanya reimburse tuh terjadi gitu loh di sana. Karena apa? Karena kita punya proses, misalkan kita pengen ini Mas, kita mau nyewa GH nih, GH-nya di sini, budgetnya segini, ya kita propose kayak gitu. Dan proposnya kan buat apa? Buat timnasnya itu. Jadi emang yang dikerjain ya buat as a team itu, timnasnya itu. Seperti itu paling. Ya mungkin itu sih Dil. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa ya kami di Badan Timnas juga meminta maaf kalau memang banyak kekurangan, banyak yang belum kita transparansi, bahwa memang fokus kita adalah seleksinya, bukan penjelasan dulu gitu. Jadi seleksinya dulu nih, ketika sudah jadi timnas mungkin bakal kita jelasin, bakal kita tanya jawab, ataupun apa yang kalian pingin tahu pasti kita jawab gitu loh. Entah prosesnya tim seleksinya seperti apa, penilaiannya dari apa. Cuman memang untuk sekarang memang kita benar-benar fokus seleksinya dulu gitu loh. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin kita kurang transparansi, ya kami sangat-sangat mohon maaf gitu. Karena belum ada waktu untuk itu gitu loh. Belum ada momen untuk memang menjelaskan bahwa gini loh prosesnya gitu, gini loh seleksinya gitu loh. Itu aja sih. Jadi requestku untuk nanti punya punya kesempatan tanya kepada coach itu ada waktunya tersendiri ya Mas? Pasti ada. Kayaknya itu yang aku tunggu. Kayaknya momen itu yang bakal aku tunggu Mas. Terima kasih banyak Mas buat penjelasannya. Pasti Dil. Maksudnya yang aku bilang dari awal, kita bakal transparansi tuh benar-benar transparansi, cuman memang momennya belum tepat gitu, karena memang kita lagi sibuk banget kan, gitu, lagi sibuk banget gitu. Jadi mohon maaf sekali gitu loh kalau memang banyak pertanyaan dari teman-teman, khususnya Udil atau teman-teman netizen yang memang belum terjawab gitu. Karena kita dikejar waktu banget nih. Ada yang namanya entry by name. Ada yang namanya entry by number. Itu adalah jumlah atlet yang akan kita kirim, itu harus disubmit ke SEA Games. Ada yang namanya entry by name. Entry by name ini adalah nama-nama yang harus disubmit
ke SEA Games. Nah, namanya ini itu ada deadline-nya. Nah, kalau misalnya kita pusing dengan menjelaskan ke publik untuk ini gitu ya, akhirnya nanti takutnya deadline-nya nggak kejar gitu loh. Itu sih. Karena kan Ya. tim kita kan terbatas nih. Deal. Ya, Gitu setuju loh. Mas. Setuju. Ya, itu aja sih yang bisa aku jelasin sekarang gitu. Jadi ya buat teman-teman mohon supportnya aja lah semuanya. Pasti support Mas. Support banget untuk bisa timnas Ya. kita benar-benar objektif, performanya maksimal dan memang siap untuk dikirim. Karena nanti di Platnas itu akan terbukti bahwa mana yang siap untuk dikirim gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ngomong soal skill, mungkin semuanya bisa kita lihat skillnya hampir-hampir sama gitu Dil. Tapi kita lihat nanti di Platnas mana yang siap, bukan hanya skill, tapi siap mental, siap untuk bertanding. Itu sih, gitu. Karena yang memang yang seleksi kali ini kita pinginnya bener-bener timnas yang